Sih kata teman saya itu yang ngasih bintang satu itu bukan yang order. Kalau kata saya ini lagu lama. Dia ngelempar batu, dia nggak mau tanggung jawab. Lempar batu sembunyi tangan. Dia udah ngasih bintang satu, pas ditanya kenapa ngasih bintang satu, padahal kan dikasih tiganya, meskipun ya yang dua nyusul. Kata dia bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Tong tong tong. Oke, terima kasih teman-teman udah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman sempatin dulu klik tombol subscribe-nya supaya teman-teman gak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas GoFood ya. Jadi ini saya mau pesan untuk driver yang prioritas GoFood karena orderannya itu lebih banyak GoFood daripada Gosen atau Goret ya. Nah, jadi untuk orderan GoFood ini sebetulnya resikonya itu tinggi ya resikonya. Cuman sebetulnya sih di Gosen, di Goret juga banyak resikonya. Cuman saya di sini mau membahas resiko GoFood ya, GoFood. Nah, ini belum lama ya saya dapat kabar dari teman-teman driver kita. Jadi si driver ini intinya itu minta biaya parkir ya, karena di resto itu ada biaya parkir tambahan. Lebih tepatnya ini adalah di mall. Nah, untuk layanan GoFood ya, saya bahas dulu ketentuannya dari Gojek. Jadi di Gojek ini kalau misalkan layanan GoFood kita emang nggak diperkenankan untuk meminta biaya parkir. Cuman ya seharusnya atau selayaknya gitu, konsumen harusnya tahu lah kalau kita dapat ordernya itu di mall gitu ya, kita sisihkan lah 2.000 untuk parkirnya gitu ya. Dengan kita memberi ya ke driver itu juga kita nggak jadi miskin juga kok. Dan saya driver, cuman saya juga kadang-kadang gitu itu order GoFood ya. Saya juga suka ya, bukan saya mengungkit, cuman saya suka ngasih ya minimal 5.000 lah atau 2.000 kalau saya lagi bokeh banget ya. Saya biasanya tetap kasih lebih minimal 2.000 karena saya mikir gimana kalau misalkan driver itu bayar parkir gitu kan. Nah, karena saya udah tahu kalau misalkan di mall itu biasanya ada parkir. Nah, minimal ya 2.000 lah atau 1.500 kalau misalkan di Pascal 23. Nah, ini ada kejadian driver tersebut ya, namanya itu Kang Indra, ini kena biaya parkir itu 3.000. Nah, sedangkan kalau di GoFood ongkos itu kan 8.000 untuk jarak dekat. Kalau dipotong parkir 3.000 kita cuma dapat 5.000. Nah, ini juga mungkin yang jadi pertimbangan driver tersebut minta parkir, tapi ternyata dijawab seperti ini ya. Ini saya kasih tunjukin ya chatnya. Cuman ini di sensor namanya biar nggak kena undang-undang ITE ya. Nah, ini jadi kayak ginilah kurang lebihnya ya kayak gini. Jadi driver minta biaya parkir tambahan karena ada biaya parkir 3.000, tapi malah si konsumen ini karena dia bilang udah biasa order ke driver karena gak ditagih biaya parkir, jadi dia nggak mau ngasih parkir dan dia mau telepon kantor Gojek gitu. Nah, ini masalah uang 3.000 jadi telepon kantor Gojek kan ini berabe gitu ya. Nah, ini seharusnya pesan saya buat konsumen dulu ya, konsumen. Kalau misalkan konsumen ini nggak mau ngasih biaya parkir, nggak apa-apa. Kami sebagai driver juga udah ikhlas gitu kan. Ya meskipun sebetulnya di dalam hati itu ada harapan gitu kan, karena kita ya biaya parkir kan sebetulnya seharusnya ini aplikator juga ini sih ya ketentuannya dirubah. Kalau misalkan ada biaya parkir ya biaya parkir, meskipun nanti gimana caranya lagi karena bisa juga dimanfaatkan oleh driver oknum ya. Tapi ya ini kalau misalkan 3.000 cukup lumayan juga sih, jadi kita cuma dapat 5.000 ya. Nah, jadi karena driver ini minta parkir, si penumpang nggak mau, terus mau bilang telepon kantor Gojek ya. Kalau bisa buat penumpang jangan seperti itu. Kalau misalkan nggak mau ya udah nggak mau aja bilang gitu kan. Jadi nggak perlu telepon kantor, karena kalau misalkan telepon kantor itu bahaya.
kita bisa di suspend gitu ya, bisa di suspend. Jadi udahlah kayak gitu aja, kalau misalkan nggak mau ya udah nggak apa-apa. Nah, buat driver kalau bisa ya, ini buat orderan GoFood ini emang di ketentuan Gojek itu kita nggak boleh minta parkir. Jadi kita sebetulnya pengen minta, cuman kita tahan aja karena udah resiko di orderan GoFood ini. Jadi ya udah, kita berharap aja, berdoa aja supaya si penumpang ini ngerti. Dan insya Allah kalau misalkan penumpang itu nggak ngerti, nggak ngasih biaya parkir, biasanya nanti ada di penumpang selanjutnya, biasanya ada lagi kegantian lah ibaratnya ya. Jadi keganti sama tip yang lainnya, biasanya sih kayak gitu. Jadi kita sebagai driver nggak usah khawatir kalau misalkan kita rugi 3.000 nanti bakal kegantian gitu ya. Nah, ini juga saya mau bercerita lagi ya, ini tentang driver juga yang prioritas GoFood juga. Ini setongkrongan sih, satu BC sama saya, beda RT doang gitu, beda RT doang. Tapi ya satu tongkrongan lah, satu daerah gitu ya. Nah, ini beliau itu dapat bintang satu. Ini juga gara-gara bukan masalah parkir, ini beda lagi gitu. Nah, ini sebetulnya drivernya bijaksana, bukan karena dia teman saya jadi saya bilang bijaksana, bukan. Jadi ini ordernya itu martabak, tahu kan martabak ya? Martabak itu kan lumayan lama nunggunya. Satu loyang itu biasanya 15 menit nunggunya kalau benar-benar matang itu ya. Karena ini martabak kan bukan martabak yang ekspres kayak gitu kan, jadi ini cukup lama ya, minimal kan 15 menit. Nah, teman saya itu dapat orderan martabak 3 loyang lah, 3 martabak ya kurang lebih gitu. Nah, nganternya deket dari tempat itu. Jadi pas satu loyang itu udah jadi, sama teman saya itu langsung dianterin. Tujuannya biar ya udahlah satu dulu sambil nunggu yang 2 ini gitu, yang 2 mangkok ini. Karena tujuannya itu deket, makanya sama teman saya itu dianterin dulu yang satu. Takutnya kan udah mau dimakan dulu, udah lapar atau gimana kan. Nah, dianterin dulu. Ternyata sama konsumen dianggap cuma nganterin satu, padahal yang 2 juga nyampe setelah itu. Cuman konsumen ini buru-buru ngasih bintang satu. Dan efeknya ini aduh bener, teman saya ini sekarang ya akunnya delay, mungkin nggak tahu gimana nasibnya 2 minggu kemudian. Biasanya kan bisa jadi gagu, karena saya pernah dapet kalau saya sih peringatan sih ya, bukan karena sering cancel, dapat peringatan. Masih oke akunnya selama 2 minggu, tapi 2 minggu lagi saya gagu dan terapinya itu susah banget. Itu 1 tahun yang lalu. Kalau sekarang alhamdulillah karena saya nggak terlalu ini, jadi cepet sih terapi akunnya. Nah, jadi buat teman-teman yang prioritas GoFood ini harus lebih hati-hati ya, terutama yang buat masalah parkir. Kita nggak usah minta ke pelanggan, kita berdoa aja semoga pelanggan itu ngerti. Kalau nggak ngerti pun biasanya ada gantinya nanti di penumpang yang lain. Jadi teman-teman jangan khawatir lah, mudah-mudahan ada gantinya yang lebih baik lagi gitu. Jadi jangan masalahkan uang 2.000 tapi akun kita malah jadi kena suspend. Karena sekarang itu penumpang itu kadang nggak pikir panjang, main langsung lapor, itu kan bahaya. Nah, ini juga buat yang kedua, ini tentang komunikasi sih sebetulnya. Kalau misalkan teman-teman mau kayak teman saya kayak gini ya, mau ngantar satu loyang dulu, ini harus betul-betul dikonfirmasikan bahwa ini satu loyang dulu, nanti 2 loyangnya nyusul, tapi cuman bentar karena ini daripada takutnya keburu lapar kan, jadi diantarin dulu karena deket. Nah, jadi jangan sampai salah komunikasi malah berimbas 1 bintang ya. Ini nanti jadi masalah ya. Dan ini sebetulnya yang teman saya ini yang dapat 1 bintang ini, yang barusan ngantar 1 martabak ya. Ini dikonfirmasi, kata teman saya itu yang ngasih bintang 1 itu bukan yang order. Kalau kata saya ini lagu lama. Dia ngelempar batu, dia nggak mau tanggung jawab, lempar batu sembunyi tangan. Dia udah ngasih bintang 1, pas ditanya kenapa ngasih bintang 1, padahal kan dikasih tiganya, meskipun ya yang 2 nyusul. Kata dia bukan dia, ya kan? Kata teman saya bukan dia yang ngasih bintang, tapi yang lain. Nah, jadi buat konsumen ya, buat pelanggan Gojek, silakan ya. Jadi pakailah hati nuraninya bahwa kami sebagai driver itu di jalan itu bener-bener, aduh, rentan banget kena suspend ya.
Jadi salah dikit aja kita kadang bisa fatal. Jadi hati-hati dengan bintang. Jadi kita ngasih bintang sembarangan itu efeknya luar biasa bagi driver. Oke, jadi itu video kali ini ya. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak video ini. Dan jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.